Aspek Jawa Barat menjalin kerjasama dengan salah satu bank BUMN yaitu Bank BTN. Bank BTN berharap kerjasama ini dapat membantu penyaluran KUR yang semoga dapat membantu para pedagang kecil khususnya yang sudah tergabung menjadi anggota agar Aspek. tidak terjadi inflasi pasar. Tugasnya itu ada ruang lingkup, ada tugas nanti dijelaskan secara teknis. Nah, TPP ke depan nanti ini TPP. Di situ TPP nanti harus memiliki namanya depo. Namanya tim pelaksana pasar ini untuk satu kecamatan. Satu kecamatan satu TPP, adapun deponya bisa satu, bisa dua, bisa tiga, bisa empat, tergantung dari kebutuhan yang ada di masing-masing kecamatan. Berarti tugas Bapak ini adalah salah satunya adalah bagaimana pergerakan ekonomi, dan nanti saya jelasin tugas pokoknya Bapak seperti apa sama Ibu sebagai TPP. TPP ini bergerak tidak hanya sosial, nilai generasi itu masa depan perdagangan. Yang kedua di perdagangan itu jadi bagian dari warisan para nabi. Dari Rasulullah SAW berdagang. Umat itu harus berdagang. Kekuatan Islam berarti selain nanti untuk pemotongan pembayaran angsuran, Bapak Ibu juga bisa menggunakan tabungan ini sebagai simpanan Bapak Ibu. Jadi persyaratannya adalah untuk mengajukan kredit seperti harus punya tabungan. Nah, kita punya tabungan BPN Batara Bapak Ibu. Untuk sedikit aja ya, untuk setoran awalnya Rp200.000, kemudian potongan administrasi per bulannya 12.500. Nah, untuk saldo pengendapnya 50.000. Ini bisa dipakai transaksi apa saja. Ke ATM juga sekarang banyak. Kalau biaya administrasinya itu gratis. Tapi kalau di bawah 2 juta ada biaya juga 12.500. Jadi kalau misalkan selalu saldonya di atas 2 juta itu nggak ada biaya administrasi. Dan kelebihannya adalah detail atau laporan keuangannya itu sangat-sangat rapi gitu. Maksudnya semua transaksi masuk keluar itu dari transfer dari bapak siapa atau uang masuk dari mana, untuk yang itu pasti harus bikin laporan. Adalah untuk KPR subsidi. Jadi sebenarnya BTN itu menyediakan dua produk, KPR subsidi bisa, non subsidi bisa, termasuk juga pembelian rumah second. Misalkan Bapak Ibu butuh keperluan mungkin untuk membeli rumah baru maupun second, kita hadir gitu ya. Untuk yang pertama ini ada KPR subsidi. Jadi kalau untuk KPR subsidi ini pembelian rumah dengan subsidi bantuan uang muka dari pemerintah. Jadi untuk uang mukanya itu biasanya kecil, terus suku bunganya pun disubsidi dari pemerintah. Untuk berikutnya kita juga ada kredit usaha rakyat ini Pak Pur, yang mungkin biasanya mah mungkin ada dari bank lain gitu ya Pak ya. Di BTN juga kami menyediakan kredit usaha rakyat ini untuk maksimal pengajuan kreditnya nominalnya itu di 500 juta. Jadi kalau yang mau pengajuan di 500 juta itu bisa dikur, terus untuk jangka waktunya maksimal di 5 tahun. Untuk suku bunganya sama Bapak Ibu, 6% flat itu untuk pengajuan kur yang pertama kali. Jadi kalau untuk kur yang berikutnya itu biasanya naik 1%. Untuk kur kan tadi ada kredit tabungan rumah dengan agunan sertifikat. Nah kalau kur ini bisa dari agunan sertifikat dan juga kendaraan. Jadi kalau mungkin mau yang diagunkan BPKB itu bisa dikur. Terus juga selain itu ada juga di kita ada namanya kredit ringan, kering. Nah ini tuh menggunakan SK pegawai. Jadi mungkin Bapak Ibu yang usahanya sudah berbentuk PT, memiliki beberapa pegawai, itu bisa juga nanti dibuatkan tabungan payroll ya Bu Ati ya. Jadi bisa dibuatin tabungan payroll. Nah kalau memang sudah payroll yang mempermainkan kredit aja Bu, biasanya kredit itu kayak gini Bapak. Sekarang kan marak dengan adanya kredit online ya. Nah, maksud saya gini, dengan kur ini kira-kira persyaratannya berat tidak Ibu? Karena untuk yang ini ada kredit online juga Bu. Maksud saya pertanyaannya gini, apakah nanti BI checking itu mempengaruhi atau tidak? Ya, karena saya yakin lah pasti ada lah di kredit online itu.
Artinya, dan saya yakin juga tidak semua angka. Jadi apakah ada BI checking atau tidak ada? Kalau ada, saya rasa sulit kita dari UMKM untuk mendapatkan tur di BI checking. Itu aja mungkin pertanyaan saya. BI checking itu pasti Pak, kita pakai BI checking. Nah, tapi sebenarnya BI checking ini untuk mengecek kolektibilitas pemohon aja. Jadi bukan berarti kalau sudah ada pinjaman di tempat lain di bank dipinjol nggak bisa pengajuan, enggak. Jadi selama masih misalkan Bapak punya pengajuan di bank lain atau mungkin di pinjol itu, selama lancar itu bisa pengajuan Pak gitu. Kalau misalkan memang ada tunggakan, itu kita lihat dulu tunggakannya berapa hari. Soalnya untuk treatmentnya itu beda-beda gitu. Jadi misalkan memang kalau tunggakannya hanya 7 hari atau dengan yang tunggakannya mungkin 100 hari lebih, itu pasti berbeda Pak gitu. Kalau semisalkan memang tunggakannya hanya beberapa hari dan dengan alasan yang mungkin kan banyak ya, kayak misalkan ada yang mobil. Ini mewakili untuk rekan-rekan semuanya. Ini jika hari ini mau buka rekening, apakah bisa kalian sekarang atau kolektif? Silakan. Kalau Bapak Ibu mau berbuat seperti sekarang boleh, kalau misalkan bisa sekarang langsung kita nanti sebar untuk formnya kami gitu Pak. Gitu. Jadi nanti langsung kita bawa, bisa langsung kita buatkan rekeningnya. Ini salah satu syarat untuk nanti di pasar yang berhubungan dengan koperasi adalah melalui bank BTN. Jadi mau tidak mau ya harus pakai rekening BTN seperti ini ya. Cuma mungkin waktu mungkin bisa hari ini atau mungkin nanti setelah kolektif itu bisa menghubungi kami sebagai sekretariat aspek Jabar. Demikian Pak. Ada yang sudah menjadi nasabah BTN? Sudah ya. 1, 2, 3, saya sendiri keluarga BTN Bu. Ya ada mikir. Kebetulan dari kebetulan pensiun, bapak pensiun, juga adik-adik juga banyak menjadi guru itu banknya Bank BTN. Nama saya Indra dari Pasar Balena. Alhamdulillah saya nasabah BTN juga. Pertanyaan saya tentang KPR, apakah KPR itu berlaku hanya satu kali dipakai seumur hidup, atau yang pernah udah beres dari KPR kita mengajukan lagi ke KPR mulai, apakah bisa, apakah enggak? Nah itu. Kedua, untuk pertanyaan masalah kur itu kan kadang-kala kita ya itu yang namanya kena BI checking kayak gitu, ada levelnya 1, 2, apakah itu level yang tertinggi, misalnya level 1 itu bisa? Saya jawab, kalau yang pertama untuk KPR itu, kalau untuk KPR bisa Pak, Bapak mau KPR 3 rumah itu juga bisa gitu. Jadi nggak cuma 1 kali seumur hidup itu enggak. Jadi tapi kalau untuk KPR subsidi memang hanya untuk 1 kali untuk pengambilan rumah pertama untuk subsidi, untuk dapat bunga subsidi dan uang muka subsidinya. Jadi kalau untuk berikutnya Bapak ambil KPR lagi itu sudah masuk yang non subsidi. Jadi udah nggak dapat suku bunga flat sama udah nggak ada uang bantuan uang muka dari pemerintah. Berarti yang subsidi aja yang tidak bisa. Yang subsidi aja. Jadi soalnya subsidi memang ketentuannya hanya untuk rumah pertama Pak, pengambil rumah. Jadi 1 kali dipakai seumur hidup.